Hai semua para pecinta alur cerita layar lebar yang suka rebahan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas film yang berjudul Avatar, The Way of Water, tahun 2022. Film ini merupakan lanjutan dari Avatar tahun 2009. Jika teman-teman ada yang belum nonton atau lupa dengan alur cerita Avatar 2009, mari sedikit kita flashback. Film ini mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi, di mana manusia harus mencari energi baru dan berniat untuk mencarinya di planet lain yang bernama Pandora. Planet Pandora memiliki sumber energi besar bernama unobtainium. Namun sayangnya, udara di planet Pandora beracun bagi manusia, sehingga manusia yang ingin ke sana harus menggunakan alat bantu pernafasan. Selain itu, di planet Pandora memiliki penduduk yang disebut Na'vi. Di wilayah hutan terdapat suku Omaticaya. Mereka memiliki kulit berwarna biru, ukuran tubuh setinggi 3 meter, dan menyembah Dewi Ibu bernama Eywa. Tentu saja hal ini membuat rencana pengambilan energi unobtainium terhalang karena dijaga oleh penduduk Na'vi suku Omaticaya. Hal inilah yang membuat para ilmuwan dan para tim proyek pengambilan unobtainium yang bernama RDA memiliki ide untuk melakukan pendekatan kepada penduduk suku Na'vi. Nah, untuk masuk ke Pandora, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Grace menggunakan media tubuh Na'vi dan manusia yang disebut Avatar, di mana seorang mantan marinir yang bernama Jack Sully yang telah lumpuh menggantikan posisi saudara kembarnya yang telah meninggal sebagai operator Avatar untuk misi mengambil unobtainium. Untuk manusia yang ingin menjadi Avatar, harus masuk ke dalam tabung sebagai media penghubung antara raga Avatar dan saraf pikiran manusia tersebut. Singkat waktu, saat menjalani tugas, Jack diserang oleh seekor Thanator dan melarikan diri ke hutan. Kemudian Jack diselamatkan oleh Neytiri, seorang anak kepala suku Na'vi. Singkat waktu, Jack mulai diterima oleh penduduk suku Na'vi dan diangkat sebagai kaum suku Na'vi. Karena sering bertemu, Jack dan Neytiri pun saling jatuh cinta. Beberapa waktu pun berlalu. Melihat kerja dari Jack Sully dan Dr. Grace belum ada hasil, Parker yang merupakan kepala pimpinan proyek RDA pun akhirnya menyuruh tim penyerang untuk menghancurkan pohon roh yang ada di atas energi unobtainium tersebut. Pohon roh adalah pohon yang dikeramatkan oleh penduduk Na'vi. Kepala pemimpin pasukan penyerang yang bernama Kolonel Miles menyerang kaum Na'vi. Jack Sully dan Grace ternyata ikut membela kaum Na'vi dalam pertempuran karena mereka tidak ingin kaum Na'vi ditindas atas keserakahan manusia yang disebut kaum langit. Namun pertempuran pun tak bisa dihindari hingga membuat ayah Neytiri meninggal dunia. Begitu pula dengan Grace yang juga meninggal dan arwahnya pun telah menyatu dengan Eywa. Sepanjang pertempuran antara Kolonel dan Jack Sully, Kolonel hampir membunuh Jack Sully namun digagalkan oleh Neytiri. Neytiri lalu memanah dada kolonel hingga tewas. Tubuh manusia Jack Sully hampir kehabisan nafas, lalu diselamatkan oleh Neytiri. Tim proyek RDA pun ditangkap dan dipulangkan ke bumi. Singkat waktu, Jack Sully dan raga avatarnya dibawa ke pohon keramat. Hingga akhirnya, Jack Sully berhasil menjadi avatar seutuhnya. Jack pun bergelar Toruk Makto yang artinya avatar yang mampu mengendarai hewan langka bernama Leonopteryx atau Toruk. Nah, kita telah selesai membahas secara singkat mengenai alur cerita Avatar tahun 2009. Mari kita lanjutkan alur cerita Avatar tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, serta aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Di awal film diperlihatkan semua penduduk suku Na'vi berbahagia dikarenakan Jack Sully dan istrinya Neytiri memiliki anak pertama yang bernama Neteyam. Kemudian mereka mengadopsi anak dari avatar Dr. Grace. Anak perempuan yang lahir dari proses kehamilan secara misterius ini diberi nama Kiri. Singkat waktu, kini Jack Sully dan Neytiri pun telah memiliki 2 anak lagi yang bernama Locke dan si bungsu yang bernama Tuk.
Ketika kaum langit dipulangkan ke bumi, beberapa para ilmuwan tetap tinggal dan setia kepada Na'vi. Terlihat seorang anak kecil yatim piatu yang dibesarkan oleh para ilmuwan yang tinggal di Pandora. Anak itu bernama Spider. Spider tumbuh dan bermain bersama anak-anak Jack Sully. Hari-hari pun mereka lalui bersama dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Namun di suatu malam, Jack Sully dan Neytiri melihat sebuah bintang yang sangat bersinar. Ternyata itu bukanlah bintang, melainkan pesawat yang berisikan tim RDA yang dulu pernah menjajah wilayah Pandora. Kini manusia atau yang disebut kaum langit kembali lagi. Di saat mendarat, mereka langsung membakar sebagian hutan Pandora yang membuat Jack Sully dan keluarga terancam. Kemudian tim RDA membuat pangkalan militer dan lab di hutan Pandora. 1 tahun kemudian, Kolonel Miles dihidupkan kembali dalam tubuh Na'vi bersama ingatannya. Tetapi ingatannya pada saat kematian dirinya di tangan Jack Sully terhapus. Ia hanya bisa mengingat kejadian yang dulu, yaitu melenyapkan Jack Sully. Ia menonton monitor yang dulu ia pernah rekam sebelum kematiannya. Selain kolonel, beberapa rekannya dulu juga ikut dihidupkan kembali dalam tubuh Na'vi. Misi RDA yang dipimpin Kolonel Miles yaitu untuk membunuh Jack Sully dan menguasai hutan Pandora. Strategi RDA cukup mengerikan. Mereka menggunakan program Avatar untuk pasukannya dalam misi ini. Terlihat pasukan RDA menyerang kawasan hutan Pandora. Kaum Na'vi yang dipimpin oleh Jack Sully berusaha mengalahkan lawan. Di saat berperang, Locke mengajak kakaknya Neteyam untuk ikut berperang. Alhasil, Neteyam pun terluka dan diselamatkan oleh ayahnya. Sesampainya di kubu pertahanan Omaticaya, Jack Sully memarahi Neteyam dan juga Locke. Keesokan harinya, Kiri, Locke, dan Spider pun masuk ke dalam lab, yaitu tempat para ilmuwan yang pro terhadap kaum Na'vi berada. Kiri melihat ibunya yaitu Dr. Grace. Mereka pun tampak bercanda satu sama lain. Hingga akhirnya, Spider merasa sedih ketika harus mengingat siapa ayahnya. Di tempat lain, terlihat kolonel menemui jenderal yang bernama Ardmore. Kolonel pun diajak berkeliling lokasi ini, di mana dulunya ini adalah sebagian wilayah hutan Pandora yang telah diubah menjadi lokasi pusat pertahanan dan pembangunan gedung. Jenderal Ardmore menjelaskan kepada kolonel bahwa tujuan mereka bukan untuk menambang energi unoktanium lagi, melainkan akan menduduki dan menguasai semua wilayah di hutan Pandora sebagai rumah baru untuk manusia. Dikarenakan serangan Jack Sully cukup membahayakan bagi misi mereka, lalu jenderal mengatakan bahwa kolonel harus membunuh Jack Sully terlebih dahulu. Barulah mereka bisa menguasai wilayah hutan Pandora seutuhnya. Kemudian, kolonel meminta kepada jenderal mengenai gambaran dan posisi kediaman Jack Sully berada. Jenderal memberitahu jika Jack Sully dan kaumnya tinggal di sekitar pegunungan Haleluya. Pesawat yang membawa kolonel dan tim terlihat menuju ke arah pegunungan. Anak-anak Jack Sully dan Spider ternyata sedang bermain di sekitar pegunungan Haleluya. Pesawat tersebut mendarat. Terlihat Kiri yang berjalan sendirian lalu beristirahat sambil berbaring hingga tertidur di atas rumput. Tak lama kemudian, Spider datang membangunkan Kiri. Locke memanggil Kiri dan Spider. Mereka mencari tahu jejak kaki yang ada di tanah yang mirip dengan jejak kaki Avatar, tetapi bukan dari suku mereka. Karena penasaran, lalu mereka mengikuti arah jejak kaki itu. Hingga mereka melihat dari kejauhan kolonel dan para timnya. Kolonel lalu melihat jasadnya dulu dan memeriksa beberapa benda di lokasi itu. Spider memberitahu Locke jika lokasi itu adalah tempat ayah Spider dan Locke berperang dulunya.
Terlihat Jack Sully, Neytiri, dan anak sulungnya Neteyam mencari keberadaan anggota keluarga mereka. Kemudian Jack Sully menghubungi anaknya Locke melalui kalung sakral yang masing-masing mereka miliki. Jack Sully menyuruh anak-anaknya untuk pergi dari situ. Di saat hendak pergi, malangnya anak-anak Jack Sully dan Spider tertangkap. Di saat melihat jari Locke yang sempurna, Kolonel pun tahu jika Locke anak Jack Sully, karena hanya pencampuran manusia dan Na'vi yang memiliki 5 jari. Namun dia juga seperti mengenali Spider. Hanya saja, dia masih ragu karena ingatannya tidak seutuhnya pulih. Tibalah Jack Sully, Neytiri, dan Neteyam. Lalu Neteyam disuruh menunggu, sedangkan Jack Sully dan Neytiri pergi mencari anak-anaknya ke dalam hutan. Terlihat anak-anak Jack Sully dan Spider yang masih ditahan. Jack Sully menghabisi anak buah kolonel dan diikuti dengan Neytiri yang memanah ke arah prajurit yang membuat kolonel mengetahui posisi mereka. Tembakan demi tembakan pun diarahkan ke Neytiri. Di saat inilah Locke, Kiri, Tuk, dan Spider melarikan diri. Salah satu prajurit yang hendak menembak Neytiri pun digagalkan oleh Neteyam. Neteyam pun juga langsung diselamatkan oleh ayahnya dan mengajaknya pergi dari situ. Mereka semua mencoba kabur dari kejaran kolonel, hingga akhirnya Spider terjatuh dan tertangkap oleh kolonel. Lalu dibawa menggunakan pesawat. Spider lalu dikurung dalam sebuah ruangan. Terlihat anak-anak yang sedang mendengarkan pertengkaran antara ibu dan ayah mereka. Permasalahannya adalah Jack mengajak Neytiri dan anak-anak mereka untuk pindah, dikarenakan kediaman mereka sudah tidak aman semenjak Spider tertangkap. Di awal Neytiri merasa keberatan dikarenakan sulit bagi mereka untuk beradaptasi di tempat yang baru. Hingga akhirnya Neytiri menyetujui ajakan suaminya untuk pindah meski dengan berat hati. You cannot ask this. The children, everything they have. You're told not to. This will protect the people. I can protect this family. That I can do. Di lab kaum langit, Spider diikat lalu dipasangkan alat peradar lokasi melalui otak. Spider dipaksa untuk memberitahu lokasi kediaman keluarga Jack Sully. Spider tak mau jujur hingga ia merasakan kesakitan. Hal ini membuat sang kolonel melepaskan Spider. Lalu kolonel meminta kepada jenderal agar dia saja yang akan berbicara secara pribadi kepada Spider mengenai lokasi keberadaan Jack Sully. Di dalam ruangan, kolonel mengajak Spider berbicara. Terlihat semua penduduk suku Omaticaya menyaksikan pergantian pemimpin mereka. Jack Sully yang kini telah digantikan dengan pemimpin baru, yaitu Tarsem. Jack Sully dan keluarganya lalu pergi meninggalkan hutan Pandora. Keluarga Jack Sully terbang sangat jauh agar tidak bisa dilacak keberadaannya oleh kolonel dan tim RDA. Sea clans are evolving and can just vanish without a trace. Singkat waktu, mereka pun tiba di pesisir pantai desa suku Metkayina. Semua penduduk di sana merasa heran akan kedatangan keluarga Jack Sully. Bahkan kedua anak Jack Sully yang memberi salam pun tak dihiraukan oleh anak-anak di sana. Mereka dibuli oleh dua anak tersebut karena terlihat berbeda. Terlihat gadis cantik yang membuat Locke terpesona. Tak lama kemudian datanglah Tonowari, yaitu kepala suku di desa Metkayina, dan istrinya yang bernama Ronald yang juga merupakan sahik suku Metkayina. Jack Sully mengatakan jika ia ingin meminta izin untuk tinggal di desa ini. Meski Ronald terlihat keberatan, akhirnya ia menyetujui keputusan suaminya untuk mengizinkan keluarga Jack Sully tinggal di tempat ini. Lalu Tonowari menyuruh putranya yang bernama Anung dan putrinya yang bernama Sirea untuk mengajari keluarga Jack Sully cara beradaptasi di lingkungan laut. Semua anak-anak Jack Sully belajar menyelam sambil menikmati keindahan bawah laut. Di tempat lain terlihat Spider yang dibawa oleh kolonel dalam misi pencarian keluarga Jack Sully. Di laut,
putri kepala suku mengajari Locke menunggangi hewan laut yang disebut ilu. Begitu juga dengan Tonowari yang sedang mengajari Jet Sully menunggangi surak, adalah hewan yang hanya bisa dikendarai oleh orang yang tangguh. Di hutan Pandora, kolonel mencoba menaiki ikran yang sulit dijinakkan. Hebatnya, sang kolonel berhasil menaikinya. Terlihat Jack Sully yang telah mahir menunggangi surak. Di tepi pantai, Kiri dibuli oleh Anung dan teman-temannya karena dianggap berfisik aneh dan bukan Na'vi sejati. Locke yang melihat Kiri dibuli pun datang membela Kiri. Tak lama kemudian datanglah Neteyam, kakak Locke yang melerai mereka. Karena tak tahan dihina terus, Locke akhirnya memukul Anung. Melihat adiknya dikeroyok oleh teman-teman Anung, tak tinggal diam, Neteyam pun ikut berkelahi. Singkat waktu, Neteyam dan Locke dimarahi oleh ayahnya Jack Sully atas perkelahian tadi. Jack Sully menyuruh anak-anaknya untuk meminta maaf kepada Anung dikarenakan Anung adalah anak kepala suku di sana. Kemudian, Locke menemui Anung dan meminta maaf. Lalu Anung mengajak Locke untuk berburu di luar karang. Awalnya Locke menolak, dikarenakan Anung memaksanya, akhirnya mereka pun pergi berburu di tempat yang jauh. Di saat asik berburu, Anung dan teman-temannya sengaja meninggalkan Locke sendirian. Locke yang tak tahu jalan pulang, tak lama kemudian diserang oleh hewan laut yang sangat buas. Locke berusaha menghindar, sehingga memutuskan untuk menyerang hewan tersebut. Belum sempat duel, tiba-tiba hewan tadi dibunuh oleh hewan lain yang berukuran lebih besar. Locke yang kehabisan nafas pun pingsan, lalu diselamatkan oleh hewan yang berukuran besar tadi yang disebut Tulkun. Setelah sadar, Locke lalu membantu melepaskan besi yang tertancap di sirip Tulkun tersebut, hingga akhirnya mereka pun berteman. Sang Tulkun lalu mengantarkan Locke untuk kembali pulang. You saved my life. Thank you. Thanks. That right there. Ketika hampir sampai, Locke menyuruh Tulkun untuk pergi. Sesampainya di tepian, Tonowari menyuruh anaknya Anung untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa Locke. Namun Locke membela Anung dan mengatakan jika ini adalah kesalahan dia sendiri. Locke lalu menceritakan kepada saudara dan teman-temannya jika Tulkun yang ia temui tadi hanya sendirian dan siripnya patah. Lalu Sirea mengatakan jika itu adalah Tulkun pembunuh. Dan Roxo mengatakan Tulkun itu bernama Payakan, yaitu seekor Tulkun muda yang galak. Ia diasingkan dari kelompoknya. Locke tak terima dengan perkataan teman-temannya, karena menurutnya sang Tulkun telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya Locke pun pergi. Di tengah laut, Locke bertanya kepada sang Tulkun, kenapa ia terasingkan? Namun, sang Tulkun hanya terdiam dan mengajak Locke untuk berkeliling lautan. Why are you outcast? What happened? Terlihat Kiri dan yang lain pergi ke suatu tempat yang indah. Sirea berkata jika ini teluk para leluhur, yaitu tempat yang paling suci bagi suku Metkayina. Saat gerhana tiba, sekeliling terlihat gelap, dan di bawah air terlihat pohon roh. Lalu Kiri meletakkan ujung rambutnya di pohon roh itu. Seketika di bawah alam sadar, Kiri melihat Grace, yaitu ibunya, dan bertanya siapa ayahnya. Grace hanya diam dan seketika menghilang. Di alam sadar, Kiri terlihat kejang-kejang. Mereka semua membawa Kiri kembali pulang untuk diobati. Kiri akhirnya sadar setelah diobati Ronald. Kemudian, Kolonel dan Spider pergi menuju lokasi RDA. Sang jenderal mengatakan, jika mereka mendapatkan sinyal dari radar berupa jejak Jack Sully yang berada di sekitar lautan yang begitu banyak pulau. Lalu Kolonel meminta kapal dan pesawat kepada jenderal agar mempermudahnya mencari lokasi kediaman Jack Sully. Kemudian, Kolonel menemui Scoresby, sang pemilik kapal. Di dalam kapal, mereka membahas lokasi tujuan yang akan dikunjungi.
Kolonel juga berkenalan dengan Ian Garvin, seorang ahli biologi kelautan. Scoresby mengatakan jika ia memburu Tulkun. Oleh karena itu, ia berkata kepada kolonel agar mereka sekalian memburu Tulkun sambil mengunjungi desa-desa di pesisir pantai. Kolonel pun menyetujuinya. Semua penduduk desa suku Metkayina sangat gembira menyambut kedatangan segerombolan Tulkun. Masing-masing dari penduduk Metkayina memiliki seekor Tulkun spiritualnya. Begitu pula dengan Ronald yang tampak bahagia ketika menemui saudari spiritualnya. Ronald lalu memuji anak Tulkun tersebut. Everybody, our brothers and sisters. Di tempat lain, terlihat kolonel beserta timnya mengunjungi desa Taunui. Kolonel datang untuk menanyakan keberadaan Jack Sully. Meski sudah diancam, namun kepala suku dan para penduduk tetap berkata jika mereka tak mengenali Jack Sully. Akhirnya kolonel membakar tempat tinggal mereka, lalu beranjak pergi bersama Spider dan timnya. Terlihat Tonowari yang memberitahu Jack Sully bahwa kaum langit yang berwujud Na'vi sedang mencarinya di berbagai desa di bagian selatan. Di beberapa desa, kolonel dan para tim masih mencari keberadaan Jack Sully, namun belum ada hasil. Hingga kolonel memiliki ide untuk ikut memburu Tulkun yang mempunyai hubungan erat dengan penduduk setempat. Tujuannya adalah mengancam penduduk setempat agar Jack Sully dan keluarganya keluar dari persembunyian. Di laut, terlihat Locke yang masih penasaran terhadap seekor Tulkun yang bernama Payakan, yaitu Tulkun yang diasingkan tersebut. Lalu Locke masuk ke dalam mulut Tulkun Payakan, lalu menyambungkan ekor rambut ke roh masa lalu sang Tulkun. Di sini Locke melihat mengenai semua kejadian Tulkun itu di masa lalu. Bukan Tulkun Payakan yang membunuh para bangsa dan Na'vi dan beberapa Tulkun lainnya, melainkan sekelompok pemburu yang berasal dari kaum langitlah pelakunya. Bahkan Tulkun Payakan terluka akibat ulah para pemburu. Seketika Locke tersadar lalu keluar. Melihat kejadian tadi, Locke pun ikut prihatin terhadap Tulkun Payakan yang telah difitnah selama ini. Di desa Metkayina, Locke mencoba memberitahu kepada Tonowari dan keluarganya bahwa Tulkun Payakan bukan pembunuh, namun tidak ada yang percaya. Locke lalu pergi, tetapi si Rea, anak kepala suku, mengejarnya dan menjelaskan bahwa tadi ia telah melihat bahwa Tulkun telah memilih Locke sebagai saudara, dan Locke sekarang adalah bagian dari suku Metkayina. Di dalam kapal utama, para pemburu dan kolonel bersiap-siap untuk memburu para Tulkun. Semua speedboat telah keluar dan mereka melakukan pemburuan. Akhirnya mereka berhasil menangkap satu ekor Tulkun. Ternyata Tulkun yang ditangkap itu adalah Tulkun spiritual milik Ronald. Setelah cairan otaknya diambil untuk dijual, lalu kolonel meminta kepada si pemburu agar tidak menenggelamkan mayat Tulkun tersebut, melainkan dibiarkan mengapung. Tujuannya adalah untuk memancing kedatangan Jack Sully. Benar saja, Jack Sully, Neytiri, Ronald, dan Tonowari mendatangi mayat Tulkun tersebut. Ronald tampak sedih melihat Tulkun spiritualnya yang bernama Roa mati terbunuh oleh ulah kaum langit. Di desa, Ronald dan Tonowari tak terima atas perlakuan kaum langit yang memburu para Tulkun. Mereka berniat untuk menyerangnya. Namun Jack Sully melarang mereka dikarenakan kaum langit sangatlah kuat. Saat ini, Jack Sully hanya menyuruh mereka untuk menyelamatkan para Tulkun yang masih hidup, yaitu dengan cara mengingatkan para Tulkun jika mereka tertembak alat pelacak ini, berarti mereka akan diburu dan mati. Jadi, jika ada Tulkun yang tertembak, mereka harus memberitahu Jack Sully agar ia bisa membantu para Tulkun untuk melepaskan alat pelacak tersebut. Mereka semua setuju dengan pendapat Jack Sully. Lalu Ronald dan Tonowari menyuruh penduduk untuk mengingatkan para Tulkun. Tak tinggal diam, Locke juga ingin pergi mengingatkan Tulkun Payakan yang diasingkan. Namun kakaknya Neteyam melarangnya, tetapi Locke yang keras kepala tak menghiraukannya. Locke lalu pergi dan kemudian Neteyam dan anak kepala suku mengejar Locke. Begitu pula dengan Kiri dan Tuk yang melihat Locke lalu mengikutinya.
if you fight, and they will destroy you. They will destroy you. Tell the Tulkun that if they're hit by one of these, in your family. Tell the Tulkun. Go. Di tempat lain, terlihat kolonel dan para tim pemburu kembali melakukan perburuan. Kali ini mereka menembakkan alat pelacak ke tubuh Tulkun Payakan. Locke yang baru saja menemui Tulkun Payakan terlihat kaget melihat alat pelacak ada di tubuh sang Tulkun. Locke dan yang lain berusaha menarik alat pelacak itu. Melihat kapal pemburu yang semakin mendekat ke arah mereka, Netayam lalu menyuruh Locke untuk memberitahu ayahnya saja. Locke lalu memberitahu sang ayah. Kemudian Jack Sully yang khawatir memberitahu kepala suku dan yang lain, lalu mereka semua bergegas pergi. Di kapal, terlihat para pemburu bersiap-siap untuk turun menggunakan speedboat. Di saat kolonel melihat menggunakan teropong, ia melihat anak-anak Jack Sully. Kolonel yang merasa senang pun langsung bergegas mendekati mereka. Alat pelacak tadi akhirnya terlepas, kemudian mereka semua menyelam untuk bersembunyi dari tembakan para pemburu. Para robot penyelam pun diturunkan untuk mengejar mereka semua. Hingga akhirnya, Locke, Tuk, dan Sirea tertangkap. Spider yang melihat Locke dan Tuk langsung berlari keluar kapal. Kolonel yang mendatangi mereka pun menyuruh anak buahnya membawa Spider masuk ke dalam kapal. Kolonel lalu menyuruh anak buahnya mengikat tangan anak-anak tersebut. Di kejauhan, terlihat Jack Sully dan yang lain datang. Kolonel yang mengetahuinya lalu menghubungi Jack Sully melalui kalung komunikasi para Na'vi. Kolonel mengancam akan membunuh anak-anak yang ditahannya jika Jack Sully melakukan penyerangan. Kolonel juga meminta agar Jack Sully datang ke atas kapal sendirian. Tonowari lalu mengajak Jack Sully untuk menyerang secara bersama-sama saja, tetapi Jack Sully tidak mau, karena kolonel mengancam akan membunuh anak-anak jika dia tidak menyerahkan diri. Lalu kolonel kembali mengancam Jack Sully. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Jack Sully akhirnya melakukan perintah kolonel dan ia mulai berjalan mendekati ke arah kapal. Neytiri yang sedang terbang melihat Jack Sully, ia merasa heran kenapa suaminya justru menyerahkan diri. Di bawah air, terlihat Tulkun Payakan yang melihat temannya Locke dalam bahaya. Sang Tulkun tampak marah melihat temannya Locke yang ditangkap. Di atas kapal terlihat anak buah kolonel yang akan menembak Jack Sully, namun dilarang oleh kolonel. Karena kolonel akan menembaknya nanti ketika di atas kapal untuk menghindari penyerangan dari suku Metkayina yang masih ada di sekitar Jack Sully. Kembali di bawah laut, masih terlihat Tulkun Payakan yang berenang tak tentu arah mendekati kapal. Hingga akhirnya, sang Tulkun melompat ke atas kapal yang membuat kapal mengalami goncangan dan kerusakan. Semua anak buah kolonel menembak ke arah Tulkun, namun sang Tulkun berusaha menghalanginya dengan siripnya. Scoresby, si pemburu pun terheran melihat Tulkun yang terlihat ganas. Lalu ia langsung mengarahkan pasukannya untuk mencari posisi tembakan yang pas ke arah sang Tulkun. Melihat ada kesempatan, Jack Sully dan suku Metkayina langsung menyerang ke arah kapal. Di kapal, Tulkun Payakan berusaha menghancurkan kapal dengan menggerakkan ekor dan siripnya yang besar. Di saat Scoresby melakukan tembakan, ternyata sang Tulkun dapat menghindarinya. Melihat situasi yang tidak aman, Tulkun Payakan lalu turun ke dalam air. Scoresby kesal melihat sang Tulkun yang kabur. Melihat Jack Sully dan yang lain mendekat, lalu Scoresby menyuruh anak buahnya menembak ke arah mereka. Kolonel yang melihat Jack Sully yang semakin dekat memutuskan untuk terbang dan menyerangnya. Neytiri, Tonowari, Ronald, dan semua suku Metkayina turut serta dalam pertempuran. Jack Sully yang kehabisan peluru lalu masuk ke dalam air. Terlihat Kiri dan temannya yang dikejar oleh kapal selam pemburu. Kiri lalu menyatukan ekor rambutnya dengan tumbuhan bawah laut, yang membuat tumbuhan laut tersebut hidup dan menangkap kapal selam hingga bocor dan rusak. Anung dan Roxo terlihat heran. Di dalam kapal, Spider melihat pertempuran yang terjadi di luar, lalu mengambil kesempatan untuk kabur. Spider lalu memukul semua awak kapal dan merusak sistem kemudi kapal, hingga membuat kapal menabrak karang hingga sebagian kapal mengalami kebakaran dan kebocoran yang membuat kapal banjir.
Dari bawah air, terlihat Jack Sully yang keluar dan menyerang kolonel, hingga membuat kolonel terjatuh ke dalam air. Di sisi lain, para pemburu masih berusaha menangkap Tulkun Payakan, namun sang Tulkun mampu menghindarinya. Sang Tulkun menarik tali kapal dan menyeret speedboat hingga membuat semua pemburu tenggelam dan tewas. Mengetahui kapal yang akan tenggelam, semua kru meninggalkan kapal dengan membawa Spider. Di luar, terlihat Neteyam yang menyelamatkan Sirea dan adik-adiknya. Locke lalu mengajak Neteyam untuk menyelamatkan Spider. Di saat hendak menjauh dari kapal, tiba-tiba Kiri ditangkap oleh anak buah kolonel. Tuk yang melihat lalu menyusul Kiri. Saat menyelinap masuk, Tuk tertangkap lagi oleh kolonel. Terlihat Locke dan Neteyam yang menyerang anak buah kolonel untuk membantu membebaskan Spider. Terjadilah tembak-menembak yang membuat Neteyam tertembak di bagian dadanya. Jack Sully datang menghampiri Neteyam dan mereka mengangkat Neteyam ke atas karang. Tak lama kemudian datanglah Neytiri, hingga akhirnya Neteyam meninggal dunia. Neytiri terlihat histeris melihat anaknya yang tak bernyawa. Kemudian Jack Sully kembali dihubungi oleh kolonel. Ia memberitahu jika kedua anak Jack Sully telah ia tahan. Spider yang tahu lokasi anak Jack Sully ditahan, lalu mengajaknya pergi ke kapal. Tapi sebelum pergi, Jack Sully mengajak istrinya untuk membantunya menyelamatkan anak-anak mereka yang ditahan. Ketika semuanya pergi, Locke lalu menyuruh Sirea untuk menjaga mayat kakaknya karena Locke akan menyusul ke kapal. Sesampainya di kapal, Jack Sully lalu menyalakan peledak lalu melemparkannya di sisi kapal, yang membuat sebagian anak buah kolonel mati dan terluka. Di saat inilah Jack Sully mulai menyerang anak buah kolonel yang masih selamat. Lalu Neytiri pun datang membantu. Kolonel yang melihat panah Neytiri pun kaget. Sontak saja Kiri dan Tuk mengetahui jika ibu mereka ada di sekitar sini. Terlihat Spider yang kemudian bersembunyi di balik tiang kapal. Di sisi lain, Jack Sully lalu melepaskan ikatan tangan Tuk dan menanyakan di mana Kiri berada. Tiba-tiba saja kolonel muncul sambil menodongkan pisau di leher Kiri dan mengancam Jack Sully untuk membuang senjatanya serta mengikat tangannya sendiri. Spider lalu keluar dari persembunyiannya dan menyuruh kolonel untuk melepaskan Kiri. Tiba-tiba saja dari belakang, Neytiri menodongkan pisau ke leher Spider. Kolonel yang melihat itu lalu berkata jika ia tidak peduli karena ia merasa Spider bukanlah putranya. Mendengar itu, Neytiri lalu menggores dada Spider. Awalnya kolonel terlihat tak peduli, tetapi ketika ia melihat Neytiri akan menusukkan pisau ke arah leher Spider, kolonel lalu berkata kepada Neytiri untuk tidak membunuh Spider. Seketika kolonel melepaskan Kiri, begitu juga dengan Neytiri yang melepaskan Spider. Lalu Jack Sully menyuruh keluarganya untuk pergi. Think I care about some kid? You're not mine. This movie is presented by Mazaplay. Try to get him out of here. Tinggallah Jack Sully dan kolonel. Jack Sully ingin mengakhiri ini semua lalu menyerang sang kolonel. Di saat Spider dan keluarga Jack Sully akan pergi, mereka terkepung oleh api yang sangat besar. Di saat akan menghindar, Tuk terseret ke dalam lubang yang membuat Neytiri harus menolong anaknya itu. Di atas kapal, masih terlihat Jack Sully dan kolonel yang saling memberikan perlawanan. Spider dan Kiri berusaha menyelamatkan Neytiri dan Tuk melalui jalan lain. Terlihat kapal yang perlahan mulai tenggelam. Di saat ini pun Jack Sully masih berkelahi dengan kolonel. Terlihat Kiri yang berusaha membantu Neytiri dan Tuk. Begitu pula dengan Jack Sully dan Locke yang berusaha naik ke permukaan yang dibantu oleh Tulkun Payakan. Akhirnya mereka semua selamat, terkecuali Neteyam yang telah meninggal. Beberapa waktu kemudian, Spider dan kolonel akhirnya sampai di daratan. Kolonel yang telah sadar mengajak Spider untuk ikut bersamanya. Tetapi Spider menolaknya lalu pergi. Spider lalu menemui keluarga Jack Sully. Di desa Medkayina, semua tampak sedih dan berduka atas kematian Neteyam. Jack Sully dan Neytiri lalu menenggelamkan Neteyam ke dasar laut. Hal ini dilakukan berdasarkan upacara kematian suku Medkayina. Singkat waktu, Jack Sully berpamitan kepada Tonowari, karena besok mereka sekeluarga akan kembali. Tonowari berkata jika tempat ini adalah rumah keluarga Jack Sully juga. Dan mulai sekarang, Jack Sully beserta keluarganya adalah bagian dari suku Medkayina. Kemudian di pohon roh, Jack Sully dan Neytiri membayangkan kenangan mereka dulu bersama Neteyam.
Terlihat mereka berdua yang tampak bahagia membayangkan putra sulungnya, dan film pun selesai. You today? Happy to see you too. You need anything for me? Pesan yang dapat kita ambil dari film Avatar ini adalah, jangan pernah lari dari masalah, justru beranilah untuk menghadapinya. Saya dan segenap kru Mang Oto yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bye-bye!